Nama saya Puspita Dewi Wulandingrum dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Di sini kita akan mempelajari kembali mengenai deret. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai deret hitung. Untuk saat ini kita belajar mengenai deret ukur dan bagaimana penerapan deret ukur tersebut dalam bisnis dan ekonomi. Jadi, sedikit merefresh pertemuan deret hitung minggu lalu, bahwa deret hitung itu adalah di mana perubahannya itu berdasarkan penjumlahan bilangan tertentu. Nah, untuk deret ukur, perbedaannya dengan deret hitung di sini, kalau yang kemarin itu perbedaannya karena penjumlahan, jadi untuk deret ukur ini berdasarkan perkalingan, hasil kali. Jadi waktu kemarin karena hasil tambah atau kurang, kalau sekarang hasil kali atau bagi, hasil perkalian dari sebuah bilangan tertentu. Nah, bilangan pembeda antar suku tersebut disebut sebagai pengganda. Kalau deret hitung kemarin namanya pembeda ya, jadi kita lambangkan B. Untuk yang saat ini, karena dia pengkali, maka dia menyebabkan suatu berganda, maka kita sebut sebagai pengganda. Nanti kita lambangkan sebagai P. Untuk suku tetap nanti kita lambangkan sebagai S. Nah, di sini pengganda adalah hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Jadi, angka dari pengganda ini adalah hasil bagi. Hasil bagi dari satu suku, dari suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Misalnya ada 5, kemudian deret selanjutnya 10, maka penggandanya adalah 10 dibagi 5. Artinya kita mendapatkan nilai 2, seperti itu. Misalnya di sini ya, contohnya untuk deret pertama ini contohnya ada deret 5, 10, 20, 40, 80, 160. Nah, di sini kita lihat untuk menentukan berapakah nilai penggandanya, kita bagi dari suku yang keduanya ke suku pertama. 10 dibagi 5. Nanti kita dapatkan nilai 2. Sama dengan misalnya untuk mengeceknya kita bisa lihat deret angka selanjutnya. Misalnya ini kita mau ambil, ya kita pastikan misalnya di angka 20 ini ya. Di angka 20 ini kita bagi dengan 10. Hasilnya akan sama dengan 2. Jadi untuk deret yang pertama ini, seterusnya nanti penggandanya adalah 2. Seperti itulah kita menentukan nilai pengganda. Begitu pula untuk nilai di deret kedua ini. Di deret kedua ini meskipun nilainya semakin mengecil, tapi ini angka yang kedua, suku yang kedua itu adalah kalau kita bagi dengan 512, kita akan bertemu dengan nilai pengganda sebesar 0,5 atau setengah. Begitu pula, misalnya kita untuk memastikan, kita lihat di suku ketiga, 128, dibagi dengan 256, nanti kita akan ketemu dengan nilai 0,5 juga. Seterusnya, misalnya kita memastikan di sini dari suku ke-6, misalnya 16, kita dibagi dengan 32. 16 dibagi 32, nanti hasilnya adalah 0,5 atau setengah. Seperti ini. Jadi ini adalah deret ukur. Beda karakternya dengan deret hitung. Kalau yang sekarang kita menggunakan pengganda, bukan lagi pembeda, tapi kita pengganda. Nah, ini kita masuk ke penurunan rumusnya. S1-nya sama. S1 untuk S1 itu bisa kita sebut sebagai A. Itu adalah suku pertama. Suku kedua nanti berarti kan kalau kita bisa lihat di sini suku kedua adalah suku pertama atau A dikali dengan pengganda atau P. Untuk suku kedua. Nah, kita bisa lihat fakta di suku ketiga. Suku ketiga itu kan tadi nilainya adalah 20. Dari deret yang pertama nilainya adalah 20. Itu kita dapatkan ternyata dari A, 5, yang dikali dengan 2. 2 yang pertama, A dikali 2, 5 dikali 2, 10, dan dikali 2 lagi. 10 dikali 2, ketemunya adalah 20.
S3 pun seperti, S4 pun seperti itu. S4 kita bisa lihat di sini nilainya 40. Kita dapatkan dari A, itu suku pertama 5, dikalikan dengan pengganda 1 kali 10, dikalikan dengan pengganda lagi 2, 10 kali 2 ada 20, 20 dikalikan dengan pengganda lagi ada 40. Jadi bisa kita temukan bahwa S2, S3 dan S4 ini nilainya, misalnya di sini dari S2 ternyata A pangkat P. A, P pangkat 1, maaf. Untuk yang S3 itu bisa kita persingkat dari A kali P, itu kan bisa kita sebut sebagai A kali P pangkat 2 kan. Karena P-nya 2 kali berarti di sini P-nya pangkat 2. Untuk yang S4 itu P-nya pangkat, di sini ada 3P. 1, 2, dan 3. Berarti ada 3P, artinya nanti akan ada pangkat 3. AP pangkat 3. Seterusnya nanti akan kita temukan S4, S5, S6, dan seterusnya. Nah, di sini 2, kita kembali ke S3, 2, pangkat 2 ini bisa kita dapatkan dari 3 kurang 1, sama dengan 3 kurang 1 kan? Artinya, N yang dikurangi dengan, N-nya kan tadi S3 itu berarti N-nya 3. N yang dikurangi dengan 1. Kita maka menemukan angkanya. S4 pun seperti itu. AP pangkat 3, di sini kan 4 kan bisa kita dapatkan dari 4 kurang 1. Nah, ini bisa kita lihat angka 4 itu kan tadi N. Angka 4 tadi N. Itu kalau dikurangi 1 sebagai pangkatnya, di sini akan menjadi AP pangkat 3. 4 jika kurangi 1 maka menjadi AP pangkat 3. Di mana kita nanti bisa menemukan nilai dari S4-nya. Oleh karena itu, rumus yang kita gunakan untuk deret ukur adalah Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. A kali P pangkat N-1. Itu untuk suku N-nya, sedangkan untuk jumlah suku, jumlah N suku, jumlah kan berarti kalau misalnya kita mau nyari jumlah N suku misalnya jumlah suku sampai suku ke 5, berarti S1 ditambah S2, tambah S3, tambah S4, dan tambah S5. Nanti seterusnya, misalnya suku ke 500, berarti S1 tambah S2, sampai seterusnya, sampai ke S500. Cuma kalau seperti itu kan nanti membutuhkan waktu yang banyak, maka kita peringkas rumusnya. Di sini akan muncul 2 rumus. Rumus untuk menghitung jumlah itu JN. JN yang pertama A kali 1 min P pangkat N per 1 min P. Untuk rumus yang pertama ini bisa kita gunakan ketika kita menemukan nilai P atau pembedanya itu kurang dari 1. Kurang dari 1, 0,9, 0,8, dan seterusnya, minus 7, minus 8, seperti itu. Kalau kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, untuk rumus yang kedua itu kita gunakan ketika kita mendapati bahwa P atau pembedanya itu lebih dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 700, 7000. Misalnya P-nya seperti itu, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Kita lihat contoh soalnya. Contoh jika P-nya lebih dari 1, kita menggunakan deret yang pertama tadi. Tadi kan A-nya 5, P-nya 2. Di sini coba misalnya kita ditanyakan, yang ditanyakan adalah jumlah sampai suku ke 10. Maka kita bisa menjawabnya dengan rumus JN A pangkat PN A pangkat A kali P pangkat N min 1 per P min 1. Jawabnya nanti seperti itu, kita langsung masukkan
angka A itu adalah 5, dikali P-nya 2, pangkatnya adalah 10, karena ini jadi 10, maka pangkatnya adalah 10. 10 kita kurangi, kemudian 2 pangkat 10 itu kita kurangi dengan 1. Kita kurangi dengan 1. Oke, kemudian baru kalau kita udah ketemu juga dibagi P min 1. P-nya tadi 2, berarti 2 min 1. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan hasil untuk 5 dikali 2 pangkat 10 min 1 itu adalah 1023 dibagi dengan 1. Maka kita akan mendapatkan nilai 5115. Itu untuk kondisi ketika P-nya lebih dari 1. Nah, bagaimana jika kondisi P kurang dari 1, kita menggunakan deret yang kedua. Deret yang kedua tadi kita berarti menggunakan rumus yang A kali 1 min P pangkat N per 1 N per 1 min P. Jadi kita menggunakan deret yang 512, yang tadi kita menemukan bahwa tadi kita menemukan nilai P-nya adalah 0,5. Maka kita bisa tulis diketahuinya. Berarti di sini yang sudah kita ketahui adalah nilai A dan P, di mana A-nya adalah 512 dan P-nya tadi sudah kita hitung senilai 0,5. Di sini misalnya juga yang ditanyakan adalah J10, berarti jumlah suku sampai ke suku 10. Jawabnya kita berarti menggunakan rumus yang untuk P kurang dari 1. J10 kita masukkan A-nya adalah 5, kemudian 1 min P artinya 2 pangkat 0,5, P-nya adalah 0,5, ini dipangkat 10. Pangkat 10 tadi karena J10 maka pangkatnya 10. Kemudian kita bagi dengan 1 per 1 min P. 1 min 0,5 berarti. Sama dengan nanti berarti kita menemukan nilai 512 karena di sini 1 min 0,5 pangkat 10 sangat pecahan, maka saya jadikan per saja. 10 nanti hasilnya adalah 1023 per 1024. Itu kalau hasilnya 0,0 juga boleh kalian tuliskan di situ. Kemudian itu nilainya kita bagi dengan 0,5. Maka nanti akan kita temui hasilnya untuk J10 adalah senilai 1023.
Dan untuk selanjutnya, tadi masih mengenai deret ukur dalam matematika biasa. Lalu bagaimana deret ukur jika kita gunakan dalam penerapan ekonomi? Nah, ini bisa kita gunakan untuk model bunga majemuk. Jadi untuk deret ukur ini kita bisa terapkan dalam kondisi penentuan bunga majemuk. Nah, jadi ada beberapa rumus, pembaharuan rumus dari deret ukur. Untuk model bunga majemuk ini, jika misalnya bunga itu kita terima per tahun, maka kita menggunakan rumus ini, Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Sedangkan ketika misalnya kita menerima bunga itu lebih dari 1 kali dalam setahun, maka rumus yang kita gunakan adalah Fn sama dengan P kali 1 plus I per M pangkat M kali N. Nah, di sini kita bisa mendapatkan P. P ini maknanya adalah nilai sekarang, present value atau jumlah sekarang. Jadi misalnya kita nabung bunga jumlahnya 5 juta ya, berarti itu adalah jumlah sekarang itu adalah 5 juta ya, 5 juta itulah jumlah sekarangnya. I itu adalah lambang dari bunga. Jadi nanti misalnya ada soal dengan bunga tertentu, maka bunga itu kita masukkan di I. Kemudian N itu adalah jumlah tahunnya. Misalnya 5 tahun atau 3 tahun, bunganya untuk 10 tahun, berarti nanti itu kita masukkan dalam N. Kemudian di rumus yang kedua itu kan ada M juga. M itu adalah frekuensi bunga dalam 1 tahun. Jika misalnya di 1 tahun itu bunga kita terima tidak hanya 1 kali, maka kita perlu mengkalikan berapa kalikah kita menerimanya. M-nya berarti itu. Kita masukkan di M. Oke, kita lihat dari soal. Lebih enak dengan soal ya untuk memiliki gambaran yang utuh dari rumus ini. Misalnya ada kasus seperti ini. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Nah, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Nah, seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapakah jumlah yang harus ia kembalikan? Dari soal ini, kita bisa membuat keterangan untuk diketahuinya. Jadi 5 juta ini ada uang yang dipinjam senilai 5 juta saat ini adalah nilai sekarangnya. Jadi ini P nantinya. Kita bisa nulis nanti kita diketahuinya P-nya adalah 5 juta. Untuk jangka waktu 3 tahun, ini jangka waktu berarti ini adalah N-nya. Dan tingkat bunga 2% per tahun. 2% ini adalah I. Lambang I. Oke, kita bisa buat diketahuinya ya. Tadi P-nya berarti 5 juta, N-nya 3, dan I-nya adalah 2%, atau bisa kita tulis 0,02. Yang ditanyakan tadi ada 2 soal. Yang pertama, berapakah nilai yang perlu kita bayar untuk pada saat di tahun ketiga tersebut, berapakah nilai yang akan kita bayar? Artinya nanti nilai F-nya yang kita cari, Fn. Nah, untuk soal yang kedua tadi kan bagaimana jika bunga itu tidak dibayarkan per tahun, tapi dibayarkan 2 kali dalam setahun per semester. Fn jika M sama dengan 2. Maka bisa kita jawab dengan rumus tadi, Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. P-nya kita masukkan 5 juta, 1 ditambah 0,02, I-nya tadi 0,02 kan dipangkatkan 3, M-nya, tahunnya. Maka nanti ketemu nilai 5 juta kali 1,0,6 sekian. Dan nilai F3 ini, maka kita bisa tahu di tahun ketiga ini kita perlu membayar sebesar 5.300.000
Rp6.040. Itu untuk yang A. Sedangkan untuk yang B tadi kita menggunakan rumus yang kedua. Karena 1 tahun kita tidak hanya membayar satu kali, tapi 2 kali, maka kita gunakan P dikali 1 plus I per M pangkat M kali N. Maka di sini P-nya tadi 5 juta dikalikan 1 ditambah I-nya tadi 0,02 dibagi dengan dibagi dengan M, maaf. M itu tadi karena dibayar 2 kali, maka M-nya adalah 2. Karena dibayar 2 kali ya, 2 tadi. Maka ini M-nya adalah 2. Dan MN itu adalah M-nya tadi 2, sedangkan N-nya tadi 3 tahun kan, berarti 3. 2 dikali 3, 6. Nanti artinya 1 plus 0,2 per 2 ini dipangkat 6. Hasilnya nanti 5 juta dikali dengan 1,0,6 sekian. Maka nilainya adalah Rp5.307.600. Itu untuk penerapan ekonomi di model bunga majemuk. Oke. Sedangkan ada juga contoh yang lain. Jika pada yang awal tadi kan yang diketahui nilai sekarangnya. Nah, ketika kita ingin tahu nilai ketika kita hanya malah justru tahu nilai setelahnya. Jadi misalnya ketika kita tuh pengennya setelah 3 tahun dapat 5 juta, maka berapakah yang harus saya bayar saat ini misalnya. Jadi kita sudah tahu yang dulunya tapi belum tahu yang saat ini. Maka ini rumus yang akan kita gunakan. Ketika per tahun maka P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikali F. Jadi ini hanya rumus dibalik saja. Tadi kan rumusnya yang kita cari F-nya. Sedangkan kalau yang saat ini kita mencari P-nya, nilai sekarangnya. Tinggal dibalik. Jadi rumusnya yang F kita balik jadi P. Ketika lebih dari 1 tahun berarti P sama dengan 1 per I 1 per 1 plus I per M pangkat M kali N dikali dengan F. Ini hanya dibalik ya. Waktu tadi kita nyari F, di sini kita mencari P. Jadi kalian perlu perhatikan soalnya, apakah di soal tersebut itu yang diketahui adalah nilai sekarang atau yang diketahui adalah nilai masa depannya. Kalian perlu perhatikan contoh dari soal tersebut. Sesuai konteks ya, nanti rumusnya kita gunakan sesuai konteks soal. Contohnya misalnya seperti ini ya, ketika tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.400 akan menjadi di sini ya. Kita tekankan bahwa ini akan menjadi sebesar Rp532.400 di 3 tahun yang akan datang. Ketika di situ bunganya yang berlaku adalah 10% per tahun, maka berapakah tabungan mahasiswa tersebut di saat ini? Nah, di sini kita perhatikan di sini soalnya akan menjadi, berarti ini adalah nilai masa depannya. 532 adalah nilai masa depannya. Ini adalah F-nya, future. F tadi singkatan dari future, P adalah present, nilai sekarang. Nah, 3 tahun itu berarti N-nya adalah 3, N, dan bunganya 10. Nah, kita bisa tulis diketahuinya berarti tadi F ada, N ada, I-nya ada. I-nya di sini 10%. Maka tadi yang ditanyakan adalah nilai yang harus dibayarkan saat ini, artinya present value-nya P. Kita gunakan rumus yang pertama karena di sini hanya menanyakan P-nya tanpa ada keterangan bahwa di situ dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama, P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N kali F. Di sini kita masukkan angkanya.
tadi I-nya adalah 0,1, berarti di bawah ini 1/1 plus 0,1 pangkat N itu adalah 3. Dan kita kalikan dengan F-nya. Kita kalikan dengan F-nya. Hasilnya adalah 400.000. Maka tabungan sekarang, nilai tabungan sekarangnya, jadi si mahasiswa itu bisa menabung sekarang sebesar 400.000 untuk mendapatkan nilai masa depan sebesar 532.400. Seperti inilah contoh dari penerapan ekonomi untuk deret ukur. Sebenarnya penerapan ekonomi itu juga bisa kita gunakan untuk model pertumbuhan penduduk. Hanya saja kita tidak perlu menguasai secara mendalam, jadi tadi cukup sekilas saja. Nah, ini referensinya, kita menggunakan buku dari Jumairi, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Oke, itu saja dari saya. Semoga memberikan manfaat, semoga membuat kalian menjadi lebih paham dengan materi tentang deret ukur dan penerapannya dalam ekonomi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.